Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pemanfaatan sampah organik untuk kompos guna mendukung kebutuhan masyarakat sekitar sekolah. Perkenalkan, nama saya Acintia Ferina. Saya Cindy Celia Amalia. Saya Feriana Putri. Saya Nafanida Safira. Saya Nur Aziza Ramadhani. Saya Yulinda Cahya Agustina. Daftar isi 1. Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah. Yang kedua ada tinjauan pustaka yang berisi pengertian, proses pembuatan kompos, manfaat kompos, pengalaman penelitian. Yang ketiga ada metodologi penelitian yang berisi metode penelitian, pelaksanaan serta partisipan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Berisi hasil dan pembahasan, dokumentasi. Yang kelima, kesimpulan yang berisi rangkuman hasil penelitian, jawaban atas rumusan masalah. Yang keenam, saran. Latar belakang. Sampah organik merupakan jenis sampah yang paling banyak dihasilkan di lingkungan sekolah, seperti sisa makanan dan daun kering. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah organik dapat menimbulkan bau, pencemaran lingkungan, dan menambah volume sampah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemanfaatan sampah organik menjadi kompos yang bernilai guna dan ramah lingkungan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kebiasaan warga sekolah dalam memilah sampah organik? 2. Bagaimana proses pengolahan sampah organik menjadi kompos? Yang ketiga, apa manfaat kompos bagi lingkungan sekolah? Yang keempat, apakah mendaur ulang sampah efektif untuk menciptakan lingkungan yang sehat? Tujuan penelitian. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya siswa dan warga sekitar sekolah, tentang pentingnya pengelolaan sampah organik dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, mengembangkan metode pengolahan sampah, mengembangkan dan menerapkan metode yang efektif untuk mengolah sampah organik menjadi kompos, pakan ternak, dan biogas sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. 3. Menyediakan solusi berkelanjutan. Menyediakan solusi yang berkelanjutan untuk mengurangi jumlah sampah organik yang dibuang serta memberikan alternatif seperti pupuk, pakan, dan energi bagi masyarakat. 4. Mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat. Mendorong keterlibatan aktif siswa dan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah organik sehingga terbentuk kebiasaan positif, sikap peduli lingkungan, serta kemandirian dalam menerapkan pengolahan sampah secara berkelanjutan. Manfaat penelitian. 1. Bagi sekolah, penelitian ini dapat membantu sekolah dalam mengurangi jumlah sampah organik serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar penerapan program pengelolaan sampah organik secara berkelanjutan di sekolah. 2. Bagi siswa, penelitian ini memberikan pengetahuan dan pengalaman langsung kepada siswa tentang cara mengelola sampah organik dengan baik. Hal ini dapat menumbuhkan sikap peduli lingkungan, tanggung jawab, serta kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan sejak dini. Tinjauan pustaka, pengertian. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti sisa makanan, daun kering, dan limbah kebun yang dapat terurai secara alami. Sampah organik merupakan jenis sampah yang paling banyak dihasilkan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Pengelolaan sampah organik yang tidak dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti bau tidak sedap dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sampah organik yang baik dan berkelanjutan. Sampah organik dapat dimanfaatkan melalui berbagai cara, antara lain diolah menjadi kompos, pakan ternak, dan biogas. Pemanfaatan ini tidak hanya mengurangi jumlah sampah, tetapi juga memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi. Proses pembuatan kompos. Proses pembuatan kompos adalah menguraikan sampah organik menjadi pupuk kaya nutrisi melalui dekomposisi mikroba. Dimulai dari memilah sampah organik mencacah kecil-kecil, lalu mencampurnya dengan bahan coklat, daun kering atau skam, dan bahan hijau sisa sayuran atau buah. Menambahkan air dan aktivator EM4 atau molase, disimpan di wadah tertutup, ember, tong, atau komposer.
serta diaduk berkala agar mendapat oksigen dan kelembapan optimal, hingga menjadi hitam, lunak, dan tidak berbau menyengat dalam 1-2 bulan. Manfaat kompos yang pertama, menyuburkan tanah dan memperbaiki struktur tanah. Kedua, meningkatkan kandungan unsur hara bagi tanaman. Ketiga, mengurangi jumlah sampah organik di lingkungan sekolah. Yang keempat, membantu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Yang kelima, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang keenam, mendukung kegiatan pembelajaran peduli lingkungan. Pengalaman penelitian. Saat kelas 10 dalam kegiatan P5, kami melakukan penelitian tentang pembuatan kompos dari daun kering. Tujuannya agar sampah daun di sekolah bisa dimanfaatkan dan tidak terbuang percuma. Kami mengumpulkan daun-daun kering di sekitar sekolah, lalu memotong menjadi lebih kecil. Setelah itu, daur dicampur dengan tanah, air, dan M4. Kemudian dimasukkan ke dalam ember. Campuran tersebut diaduk secara rutin setiap beberapa hari sambil kami mengamati perubahan warna, bau, dan teksturnya. Setelah sekitar 3 minggu, daun-daun tersebut berubah menjadi kompos berwarna coklat kehitaman dan tidak berbau. Kompos ini kami gunakan untuk tanaman di sekolah dan hasilnya tanaman tumbuh lebih subur. Dari kegiatan ini saya belajar cara mengolah sampah organik dan pentingnya menjaga lingkungan. Metodologi penelitian kualitatif, mendalami persepsi siswa, guru, dan masyarakat sekitar mengenai pentingnya pengelolaan sampah organik melalui pembuatan kompos. Kendala yang dihadapi dalam proses pengomposan seperti pemilihan sampah, bau, dan waktu penguraian, serta potensi pemanfaatan kompos sebagai pupuk untuk tanaman sekolah atau lingkungan sekitar. Kuantitatif, mengukur jumlah sampah organik yang diolah menjadi kompos, berat sampah sebelum dan sesudah pengomposan, serta waktu penguraian. Data dianalisis untuk mengetahui efektivitas pengelolaan kompos di sekolah. Pelaksanaan serta partisipan. Waktu 27 Januari 2026 sampai 10 Februari 2026. Tempat SMA 1 Kademangan. Partisipan siswa kelas 10, 11, dan 12. Teknik pengumpulan data. 1. Observasi, mengamati proses pengumpulan dan pengelolaan sampah organik menjadi kompos di sekolah. Yang kedua, wawancara dilakukan kepada siswa kelas 10, 11, dan 12 sebagai perwakilan warga sekolah untuk mengetahui kebiasaan dan pandangan terhadap pengelolaan sampah organik menjadi kompos. Yang ketiga, angket dilaksanakan secara lisan kepada responden yang terdiri dari kelas 10, 11, dan 12. Yang keempat, dokumentasi, foto kegiatan pengomposan. Instrumen penelitian. 1. Lembar observasi, mencatat hasil pengamatan terkait jenis dan jumlah sampah, kondisi tempat pembuangan sampah, dan kegiatan pengolahan. Yang kedua, pedoman wawancara, memandu wawancara dengan narasumber yaitu kelas 10, 11, dan 12 untuk memperoleh informasi mengenai pemanfaatan sampah organik menjadi kompos. Yang ketiga, angket, pertanyaan disampaikan secara langsung kepada responden lalu peneliti menulis jawaban berupa ya atau tidak. Teknik analisis data. Analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% siswa telah mengetahui pentingnya memilah sampah organik, meskipun dalam praktiknya masih perlu peningkatan. Analisis kualitatif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar sampah organik berupa sisa makanan dimanfaatkan sebagai pakan ternak, sebagai salah satu upaya pemanfaatan sampah organik. Analisis perbandingan. Data produksi kompos menunjukkan bahwa sekitar 50% hasil kompos sudah mampu memenuhi kebutuhan pupuk organik bagi sekolah serta masyarakat di sekitar sekolah. Hasil dan pembahasan. 1. Data kebiasaan warga sekolah memilah sampah. Berdasarkan hasil observasi dan angket lisan, sebagian besar warga sekolah sudah mengetahui perbedaan sampah organik dan anorganik. Namun, dalam praktiknya, pemilahan sampah belum berjalan secara konsisten. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya tempat sampah terpisah yang bertuliskan sampah organik dan anorganik, serta kurangnya kebiasaan dan kesadaran untuk memilah sampah sejak awal. 2. Data jumlah sampah organik. Hasil pencatatan menunjukkan bahwa sampah organik yang dihasilkan di lingkungan sekolah berasal dari sisa makanan kantin maupun makanan bergizi gratis (MBG) dan daun kering di sekitar halaman sekolah. Rata-rata jumlah sampah organik yang terkumpul cukup banyak setiap harinya, sehingga berpotensi untuk diolah menjadi kompos secara berkelanjutan.
Ketiga, data komposisi dan proses pembuatan. Sampah organik yang digunakan terdiri dari sisa nasi, sayuran, kulit buah, dan daun kering. Proses pembuatan kompos dilakukan menggunakan metode anaerob, yaitu dengan memasukkan sampah organik ke dalam wadah tertutup dan didiamkan dalam jangka waktu tertentu hingga menjadi kompos. 4. Data jenis sampah organik yang dapat dimanfaatkan. Jenis sampah organik yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kompos adalah sisa makanan dan daun kering. Sampah anorganik seperti botol plastik dan kemasan minuman tidak digunakan untuk kompos, tetapi dipisahkan untuk didaur ulang atau dijual kembali. 5. Data pendukung lainnya. Kegiatan pembuatan kompos pernah diperkenalkan kepada warga sekolah melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau bisa disebut juga P5, sehingga sebagian siswa sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai pengomposan. Yang keenam, analisis data. Dari keseluruhan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa sekolah memiliki potensi besar dalam pemanfaatan sampah organik menjadi kompos. Namun, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui penyediaan fasilitas pendukung dan pembiasaan perilaku memilah sampah. Yang ketujuh, pembahasan temuan. Pemanfaatan sampah organik menjadi kompos tidak hanya dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar dengan pengelolaan yang lebih terencana. Kompos yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk tanaman sekolah atau dibagikan kepada masyarakat. Kesimpulan, warga sekolah sudah memahami pemilahan sampah, namun pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan fasilitas dan kebiasaan. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering berpotensi diolah menjadi kompos dengan metode anaerob. Pemanfaatan kompos dapat mengurangi sampah sekolah serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Jawaban atas rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kebiasaan warga sekolah dalam memilah sampah organik? Warga sekolah sudah memahami pemilahan sampah organik dan anorganik, namun pelaksananya belum optimal karena keterbatasan fasilitas dan kebiasaan. Yang kedua, bagaimana proses pengolahan sampah organik menjadi kompos? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering dapat diolah menjadi kompos menggunakan metode anaerob melalui proses pengumpulan, penguraian, dan pemotongan. Yang ketiga, apa manfaat kompos bagi lingkungan sekolah? Kompos membantu mengurangi jumlah sampah, menyuburkan tanaman sekolah, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Yang keempat, apakah mendaur ulang sampah efektif untuk menciptakan lingkungan yang sehat? Daur ulang sampah efektif dalam menciptakan lingkungan yang sehat karena dapat mengurangi volume sampah dan meningkatkan kesadaran warga sekolah terhadap kebersihan lingkungan. Implikasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah organik menjadi kompos dapat diterapkan sebagai program berkelanjutan di sekolah. Penelitian ini mendorong penyediaan fasilitas pemilihan sampah, peningkatan kebiasaan warga sekolah, serta pemanfaatan kompos untuk mendukung lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Saran 1. Saran untuk sekolah. Sekolah disarankan menyediakan tempat sampah terpisah antara sampah organik dan anorganik, serta membiasakan warga sekolah memilih sampah. Program pengelolaan sampah organik menjadi kompos perlu dilanjutkan dan dimanfaatkan untuk tanaman di lingkungan sekolah. Yang kedua, saran untuk masyarakat. Masyarakat sekitar sekolah diharapkan dapat memanfaatkan kompos yang dihasilkan serta menerapkan kebiasaan memilah sampah organik dan anorganik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, saran untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji metode pengolahan sampah yang lebih beragam serta mengukur hasil kompos secara lebih rinci dan berkelanjutan. Dokumentasi. Berikut adalah dokumentasi saat kami melakukan proses pengkomposan serta wawancara serta narasumber. Terima kasih.